Diungkap dalam dialog publik bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 62 tahun 2023 pada 3 Oktober 2023 lalu yang merupakan kabar baik untuk ribuan warga Petisah Tengah yang berada di lahan HPL Pemko Medan. Dialog publik ini diinisiasi pihak akademisi dari Universitas Pembangunan Pancabudi atau UMPAP berkolaborasi dengan Forum Petisah Bersatu atau FPB pada Sabtu 7 Oktober 2023 di lapangan terbuka Jalan Burjamhal, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang mengangkat tema Hak Pengelolaan atau HPL Petisah Bagaimana Nasibmu? Perspektif Akademik bersama dosen UMPAP. Selama 7 tahun terakhir ini warga Petisah Tengah merasa resah karena sertifikat hak guna bangunan atau HGB milik mereka di atas lahan HPL Pemko Medan tidak dapat diperpanjang lagi di kantor ATR BPN Kota Medan karena Pemko Medan tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan HGB sejak tahun 2016 lalu. Namun pada Perpres nomor 62 tahun 2023 ini, ada harapan bahwa sertifikat HGB milik warga Petisah Tengah yang berada di atas lahan HPL Pemko Medan dapat dipindah tangankan dengan alasan untuk kepentingan umum. Dialog publik yang diselenggarakan ini dihadiri sebanyak 200-an warga Petisah Tengah dari sejumlah etnis, mulai dari etnis Tionghoa, Batak, Jawa, Tamil, dan Aceh yang terlihat antusias mengikutinya. Dialog publik ini menghadirkan 4 narasumber dari masing-masing bidang keilmuannya seperti Asok Profesor Dr. Haji Abdianto SE MSI yang menyampaikan tentang ekonomi publik, Dr. Anda Mariam AKMSI CA selaku dosen dan senior auditor BPKRI yang menyampaikan untung ruginya terhadap konflik lahan HPL Petisah Tengah. Selanjutnya Asok Profesor Dr. Reni Maisara SE MSI AKCA selaku praktisi dosen magister akuntansi UNPAP yang mengangkat dari bidang akuntansi terkait konflik Petisah Tengah yang berada di lahan HPL Pemko Medan. Sedangkan Dr. Hendri Sinaga SH MKN selaku praktisi hukum menyampaikan tentang aspek hukum atas konflik yang dihadapi warga Petisah Tengah meskipun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir warga Petisah Tengah masih berjuang lewat jalur non-litigasi. Dan dalam dialog publik ini Hendri Sinaga juga menyampaikan kabar baik soal peraturan Presiden atau Perpres nomor 62 tahun 2023 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Oktober 2023 lalu tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, dan dialog publik ini dipandu oleh moderator Efrijal Adil SEMA. Hadir dalam acara dialog publik ini anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Sugianto Makmur, tokoh masyarakat Petisah Tengah Moko Kusuma, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak kepolisian dari Polsek Medan Baru. Dalam dialog publik yang dipandu oleh moderator Efrijal Adil begitu interaktif antara narasumber yang menyampaikan kajian mereka dan warga Petisah Tengah yang menyampaikan pertanyaan dan harapannya seputar nasib mereka. Mulai dari perubahan sertifikat HGB di atas lahan HPL Pemko Medan menjadi sertifikat hak milik, masalah pembayaran ganti rugi lahan ke Pemko Medan, dan besaran ganti rugi apakah sesuai NJOP, dan semua pertanyaan yang timbul ini diharapkan kepada narasumber dapat merumuskan regulasinya bersama pemerintah Pemko Medan sesuai pembahasan Perpres nomor 62 tahun 2023 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2023 lalu. Usai acara dialog publik soal konflik lahan HPL Petisah Tengah ini, Asok Profesor Dr. Haji Abdianto SE MSI selaku dosen dari UMPAP kepada wartawan mengatakan bahwa kegiatan dialog publik bersama Forum Petisah Bersatu dengan tema Hak Pengelolaan atau HPL Petisah Bagaimana Nasibmu? Perspektif akademik bersama dosen UMPAP sangat diapresiasi. Kami sebagai dosen diwajibkan beban kerja dosen. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Dalam kajian pengabdian masyarakat itu, saya mengajak teman-teman dosen yang lain, Bu Mariam, Bu Reni, dan Pak Efrijal, dan atas izin rektor, kami mengambil topik yang sesuai dengan topik kebijakan publik, topik ekonomi publik. Pas semuanya itu lengkap ada di HPL Petisah. Oleh karena itu ini juga belum pernah ada dilakukan oleh dosen dan kampus lain.
Jadi sangat tepat kita membantu masyarakat untuk memberanikan mereka, mengeluarkan perasaannya, kekhawatirannya, ancamannya, kegelisahannya. Sehingga dialog publik ini membuat clear. Saya senang wajah mereka sekarang sudah bisa cerah dan gembira. Jadi kami dengan sebagai dosen tadi ya ingin bersama-sama dengan warga yang merasakan dampak ini untuk memperkuat, tapi ingin membantu ya, memfasilitasi, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kami sebagai dosen ya, akademisi melakukan kajian-kajian bersifat analisa ya, sesuai dengan dan ilmuwan yang kami miliki. Sementara Ketua Forum Petisa Bersatu atau FPB, Peri Iskandar mengatakan menyambut gembira ajakan dari Universitas Pancabudi untuk berkolaborasi dengan FPB. Tentu pihak warga Petisa mendapat angin segar di mana dunia pendidikan dari akademisi telah bergabung. Ya, tentu saja kita menyambut gembira ajakan daripada Universitas Pancabudi untuk berkolaborasi dengan Forum Petisa Bersatu. Tentu kami merasa mendapatkan angin segar di mana dari dunia pendidikan, akademisi telah bergabung dengan kami. Tentu saja di dalam diskusi dapat lebih maksimal sehingga kita dapat menuangkan hal-hal bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan Dr. Henry Sinaga SH MKN selaku praktisi hukum mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Perpres nomor 62 tahun 2023 pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Perpres ini merupakan kabar baik untuk warga Petisah Tengah. Yang pertama sekali, izinkan dulu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Karena pada tanggal 3 Oktober 2023 telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dalam pasal 47 Peraturan Presiden tersebut diatur tentang penyelesaian konflik agraria antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat yang terkait dengan aset pemerintah daerah yang berkonflik dengan masyarakat yang sudah menguasai dan memanfaatkan tanah aset pemerintah daerah yang sudah 20 tahun lebih berturut-turut ya. Ini satu hal yang sangat-sangat patut kita sambut gembira ya, karena ini menyentuh, Perpres ini menurut saya menyentuh langsung ke persoalan yang saat ini dialami oleh Petisah. Seperti kita ketahui, Petisah saat ini sedang berkonflik dengan pemerintah Kota Medan terkait pemanfaatan aset APL Petisah Tengah. Nah, dengan lahirnya Perpres ini, ya, Perpres ini memberikan solusi terhadap penyelesaian konflik itu melalui pemindah tanganan. Ya, jadi menurut Perpres ini pasal 47 ayat 3 disebutkan bahwa penyelesaian konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat pengguna atau yang memanfaatkan aset milik daerah itu dapat diselesaikan dengan pemindah tanganan demi kepentingan umum. Ya. Petisah ini sekarang sudah digunakan untuk kepentingan umum. Ada warga masyarakat di sini tinggal sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 20 tahun. Di sini ada fasilitas rumah sakit untuk kepentingan umum, ada sekolah, ada tempat ibadah, ada kuburan dan sebagainya. Ada banyak fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum di sini. Perpres ini mengatakan bahwa ketika pemanfaatan itu untuk kepentingan umum yang sudah dikuasai secara 20 tahun berturut-turut sudah dapat dipindah tangankan atau sudah dapat dilepaskan. Sedangkan Sugianto Makmur selaku anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP yang juga mewakili warga Petisah Tengah mengatakan menyambut baik atas dialog publik yang diinisiasi pihak Universitas Pancabudi dan Forum Petisah Bersatu dan terutama terbitnya Perpres. Kami menyambut baik ya, terutama dengan terbitnya Perpres yang baru terbit tanggal 3 Oktober. Sehingga peluang kita untuk menjadi hak milik itu terbuka. Ya, kemarin dalam dialog lisan saya di kantor Presiden dengan teman-teman dari kantor staf Presiden, kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata Presiden itu ingin segera menyelesaikan sebanyak mungkin konflik-konflik agraria. Dan salah satunya konflik HGB di atas HPL. Nah,
perubahan dari HGB menjadi hak milik sudah dibunyikan juga oleh Menteri BPN ya. Maka saya berharap prosesnya ini akan dipermudah dan semurah mungkin. Karena kemarin saya mendengar dari beberapa teman, mereka mengatakan begini, seseorang yang mendiami sebuah tanah 20 tahun, dia bisa mengklaim itu menjadi miliknya. Ya. Masyarakat di sini sudah membeli tanah ini dan membangun rumah. Ya, jadi prosesnya itu Bapak Ibu kita harus mengerti bahwa tanah di sini itu sudah dibeli, baru warga membangun. Jadi kalau dikatakan kita harus membayar sekali lagi dengan nilai NJOP dan segala macam, ada rasa ketidakadilan yang timbul. Setelah dialog publik ini, pihak Universitas Pancabudi atau UNPAP dan Forum Petisa Bersatu atau FPB direncanakan akan mengkaji dan merumuskan kembali soal Perpres nomor 62 tahun 2023 tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, tim CNews TV.id memberitakan.